Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak dosen Andi Ainun Najib Fikri STM PDI, kami dari kelompok 3, saya Wahidatul Khairiyah dan rekan saya Wida Wardatu Sofa, kami akan menjelaskan mengenai menggunakan menu icon yang terdapat dalam software Microsoft Word serta membuat dokumen pengolah kata. Menu merupakan kumpulan perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu berdasarkan fungsinya masing-masing. Sedangkan icon adalah tombol-tombol perintah yang berupa gambar atau simbol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan mudah dan cepat, khususnya perintah yang sering digunakan. Ya baik teman-teman, kita lanjutkan mengenai fungsi menu dan icon. Setelah saya jelaskan mengenai pengertian menu dan icon ini, menu ini yang ada di atas ini: home, insert, page layout, reference, mailings, review, view. Nah, ini merupakan kumpulan perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, sedangkan icon merupakan tombol-tombol perintah yang berupa gambar atau simbol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah ini. Icon-icon. Seperti itu. Oke, yang pertama ada home. Menu home adalah menu yang akan selalu tampil di halaman depan. Ditampilkan di depan karena home ini menampilkan menu yang sering digunakan. Misalnya font, editing, clipboard, style, dan sebagainya. Ini yang home. Ada copy, ada paste, ada font size, ada grow font untuk memperbesar huruf secara instan. Ada shrink font, yang ini untuk memperkecil huruf secara instan juga. Ada ini change case untuk mengubah huruf kapital ke huruf kecil atau sebaliknya. Seperti itu. Nah, ada bold, ada italic untuk memiringkan teks, ada underline untuk memberikan garis bawah, ada strike stroke ini untuk mencoret tulisan. Lalu ada ini subscript untuk memberikan pangkat yang ada di bawah atau yang ada di atas ini. Selanjutnya ada text effect untuk memberikan efek pada teks. Seperti itu. Shadownya bisa dipilih, reflectionnya, glownya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada text highlight color. Yang ini untuk memberikan efek stabilo pada teks yang kita blok. Bisa dipilih warnanya seperti itu. Selanjutnya ada font color. Nah, yang ini untuk memberikan warna pada tulisan. Gitu. Lalu di icon paragraph, grup icon paragraph ini ada bullets, ada numbering, ada multiple list mengenai numbering juga. Lalu ada ini rata kiri, ada center, ada rata kanan, ada justify tengah gitu. Nah, selanjutnya ada line and paragraph spacing. Ini untuk memberikan jarak antar baris gitu. Misalnya kita ubah yang sudah kita blok ini menjadi 2,5. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada shading, ini untuk memberikan efek bayangan, shade. Itu.
Selanjutnya ada border, bottom border. Ini digunakan untuk memberikan efek bottom border, top border, dan sebagainya pada tabel gitu. Oke, itu. Nah, di sini ada find untuk menemukan sebuah kata yang kita cari. Misal kita mencari kata kalimat. Nah, semuanya otomatis sudah terteks highlight, sudah terstabilo gitu, dan bisa terlihat. Selanjutnya ada replace. Nah, ini untuk mengubah kata. Misal kita salah kata, misal dalam penulisan awal kata. Contoh-contoh saja, apa ya? Tadinya inti, harusnya anti. Replace all. Oke. Nah, semuanya kata yang ada di sini yang tadi inti berubah menjadi anti gitu. Nah, selanjutnya ada insert. Insert ini berisi dengan semua menu yang berfungsi untuk memasukkan. Misalnya, masukkan gambar, ada tabel, ada simbol, ada header and footer, ada page number, dan sebagainya. Nah, oh iya, biasanya kita untuk ke halaman baru, kita biasanya mengenter gini secara manual. Sebetulnya tidak usah, di sini sudah ada page break yang memisahkan halaman satu dengan halaman yang lain. Nah, gitu. Selanjutnya ada blank page. Ini untuk menyediakan halaman baru, blank page ini. Lalu ada picture, ada clip art, ada tabel. Seperti itu. Ada save post untuk memasukkan bentuk yang ada di sini. Itu. Nah, di insert ini ada page number. Ada play number 1. Nomornya ada di kiri, ada di tengah, atas, ada di kiri atas. Ada bottom page, ini di bawah, dan sebagainya. Oke, ada simbol, ada question, ini untuk persamaan-persamaan yang ada di matematika biasanya. Ada simbol. Sini untuk memberikan simbol-simbol tertentu. Selanjutnya, page layout berisi segala sesuatu menu untuk mengatur halaman kertas kita. Nah, di sini ada tema, ada color, ada fonts, ada effects untuk halaman yang akan kita kerjakan. Ada margin, ini untuk mengatur top, left, bottom, right yang ingin kita inginkan. Selanjutnya ada orientation. Apakah kita akan menggunakan halaman yang portrait ke atas atau landscape vertikal gitu. Ada size. Nah, ada ukuran amplop, ada letter, ada B5, ada A4, ada F4, dan sebagainya. Gitu. Ada columns. Nah, di sini saya menggunakan halaman kolomnya satu saja. Nah, bisa dijadikan 2, bisa dijadikan 3, dan sebagainya. Nah, ini ada watermark. Kita bisa menambahkannya tuh, ada kan? Do not copy dan sebagainya. Kita bisa custom juga. Nah, di paragraf ada indent, ada spacing. Kita pun bisa mengaturnya. Di sini before afternya, line spacingnya mau single, mau 1,5, mau double, at least, exactly, atau multiple. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada reference.
Reference ini atau referensi berisi semua menu untuk mengatur referensi data kita, misalnya catatan kaki, table of content, index, bibliografi, dan sebagainya gitu. Nah, insert footnote. Contohnya saya sudah menggunakan di sini. Ini insert footnote. Kita coba yang kata ini, misal paragraf ini buatan atau karya orang lain. Nah, di sini kita tinggal tulis karyanya saja, misal Wida. Seperti itu. Selanjutnya mailings. Nah, tab mailings ini berisi semua menu tentang mail. Misalnya teks pada amplop, membuat label, dan sebagainya yang berhubungan dengan email. Nah, ini semuanya berhubungan dengan email. Selanjutnya ada review. Review berisi menu tentang semua untuk pengecekan ulang data-data yang kita buat di halaman tersebut. Misalnya approving comments, tracking, change, compare, dan lain-lain. Ada spelling di sini, ada language, ada translate, dan sebagainya. Terakhir ada view. View ini berisi tentang review akhir sebelum dokumen dicetak. Misalnya print review dan juga ukuran lembar kerja halaman. Oke, materi selanjutnya tentang mengatur format tampilan halaman. Nah, mengatur format tampilan halaman ini berkaitan dengan jenis kertas, ukuran margin, orientasi pencetakan, memberikan nomor halaman, dan lain sebagainya. Nah, kita coba yang pertama, klik margin, klik page layout dulu, terus ada di sini ada icon margin, orientation, size, columns, dan sebagainya. Kita atur yang pertama, kita pilih jenis kertasnya. Nah, kita pilih A4 misal. Di sini banyak pilihan sebetulnya, ada A4, B5, ada B3, ada amplop, ada letter, dan sebagainya. Kalau teman-teman ingin custom juga bisa. Di sini paper. Nah, di sini kita pilih custom size. Misal F4 ukurannya 21x33. Kita tulis saja 21 cm, height-nya 33. Seperti ini. Oke, selanjutnya ada margin. Selanjutnya ada margin. Nah, yang ini untuk menentukan jarak top, left, bottom, dan right. Kita bisa di sini sebetulnya margin. Nah, biasanya makalah itu ukurannya 4433 ya. Top 4, left 4, bottom itu 3, right 3. Seperti ini. Biasanya digunakan untuk makalah gitu. Selanjutnya ada orientation. Di sini kita mau pakai halaman yang portrait, yang vertikal, atau landscape yang horizontal. Kita bisa pilih. Seperti itu. Nah, adapun untuk kolom, di sini saya menggunakan one yang satu, bisa juga 2. Biasanya digunakan untuk jurnal ya. Bisa juga 3 dan lain sebagainya. Seperti itu. Adapun kita ingin pakai watermark, kita bisa tentukan atau bisa kita custom di sini. Begitu. Oke, selanjutnya membuat dokumen baru, menyimpan dan mengelola file dokumen. Kita klik dulu Microsoft Word-nya.
Ya, sebelumnya saya mengcopy dulu sebuah tulisan. Kita coba membuat cover saja. Nah, ini bagaimana cara membuat dokumen baru. Kita tulis tulisan apa saja. Saya menggunakan copy and cover gitu. Setelah itu kita atur dulu page setup, marginnya mau berapa, diatur. Saya menggunakan 4433 karena ini cover gitu, cover makalah 3. Setelah itu kita pilih di sini mau landscape atau portrait. Saya pilih portrait. Setelah itu ada paper. Nah, ukuran halaman kertasnya mau ukuran berapa? Saya pilih A4 saja. Oke. Kita lihat dulu CTRLP. Nah, setelah bagus terlihat di laman CTRLP ini, kita save jika sudah semuanya sudah siap gitu. Save. Nah, kita pilih data D saja atau dimanapun, mau di downloads atau di dokumen bebas. Saya pilih di sini di D, masukkan ke kampus. Nah, ada semester 4 di sini. Masukkan ke TIK misal. Cover. Nah, di sini kita bisa pilih save as tipenya mau mana, mau PDF, mau Word dokumen, mau rich text format, mau XPS dokumen atau sebagainya. Saya pilih PDF saja. Setelah itu save. Yang ini tidak usah di save. Nah, kita lihat di data D. Tadi itu kampus semester 4, lalu ada di TIK. Nah, ini cover sudah ada. Nah, jika teman-teman ingin menyunting dokumen, ini adalah cara-caranya. Langsung saja kita buka filenya. Saya menyimpannya di data D, lalu di folder kampus, di semester 4, lalu ada book report. Nah, untuk menyunting dokumen, teman-teman bisa menambahkan tulisan ataupun nanti menambahkan halaman. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan prodi atau semesternya. Lalu misalnya teman-teman mau nambah lagi nih tulisannya. Kita copy paste saja ya biar lebih cepat. Langsung kita copy, lalu klik enter, lalu ke halaman kedua, lalu kita paste deh. Nah, ini halamannya akan bertambah menjadi 2 halaman, yang tadinya hanya 1 halaman saja. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung tekan tombol CTRL+S untuk menyimpannya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara mengatur format tampilan karakter dan format paragraf? Langsung saja yuk, kita tulis terlebih dahulu teksnya. Nah, jika kalian ingin mengubah karakter huruf, jangan lupa diblok terlebih dahulu. Di sini kita ubah dulu jenis hurufnya, lalu ke ukurannya. Atau bisa menggunakan cara yang lebih cepat seperti ini.
jika kalian ingin mengubah huruf kapital dan huruf kecilnya, di sini ada di icon cengkes. Kalian bisa memilih mau semua hurufnya kecil atau semua hurufnya kapital. Ini cara yang lebih cepat daripada kalian menghapus dan menulisnya dari awal. Nah, untuk membold huruf atau menebalkan, kalian bisa blok terlebih dahulu, lalu klik icon yang B. Nah, di sini juga kalian bisa memberikan warna. Pokoknya kalian gunakan icon di menu home ini untuk mengubah karakter dan paragraf sesuai dengan yang kalian inginkan. Bisa terus disimak videonya ya. Nah, untuk yang paragraf, contohnya seperti ini teman-teman. Kita ubah dulu jenis huruf serta ukuran dan spasinya. Nah, bisa dilihat kalau ini yang center ya, yang tengah-tengah. Ini yang rata kanan dan ini yang rata kiri. Nah, biasanya kita menggunakan ini, rata kanan kiri. Nah, jadi bagi kalian yang ingin melakukan penomoran Romawi dan nomor biasa dalam satu file, ini adalah caranya. Disimak ya. Yang pertama adalah dari halaman judul sampai dengan daftar isi kalian ingin menggunakan nomor Romawi. Nah, untuk bab 1 sampai daftar pustaka pasti nomor biasa. Letakkan kursor di halaman bab 1. Setelah itu ke menu layout, lalu ke page setup, dan di bawah ada apply to. Kalian pilih yang this point forward, lalu klik OK. Nah, untuk yang selanjutnya, kalian pastikan kursor ada di halaman pertama. Setelah itu, ke menu insert, lalu kalian pilih page number, dan kalian pilih numbernya mau yang mana. Ada yang di tengah dan ada juga yang di samping. Nah, ini masih berbentuk nomor biasa ya. Masih pastikan kursor tetap di halaman yang pertama. Kita kembali lagi ke insert, lalu ada page number, dan di sana ada format page number. Di number format, kalian pilih angka Romawi, lalu klik OK. Nah, bisa dilihat di halaman judul dan daftar isi ini sudah angka Romawi. Tetapi dari bab 1 sampai dengan daftar pustaka ini sudah angka biasa. Nah, itulah teman-teman caranya kalian menambahkan halaman Romawi dan angka biasa dalam satu file. Nah, teman-teman semuanya, itulah video dari kelompok 3. Saya Widatul Khairia dan rekan saya Wida Wardatu Sopa. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.